Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa diberikan nikmat atau wasiat sehingga kita bisa berkumpul di sini di SDN Al Sidowti dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Allah di dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru semuanya, di sini saya perkenalkan dulu ya, nama Kuswanto dari SDN 02 Sidowti, calon guru bergerak angkatan 7 dari Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini pagi ini atau siang ini kita akan mendengarkan kaitannya dengan diseminasi modul 1.4 yaitu berkaitan dengan budaya positif. Sebelumnya saya di sini berdiri bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu. Di sini kita hanya sharing bersama, saling membagikan berkaitan dengan kegiatan untuk budaya positif. Budaya positif sendiri sudah kita laksanakan, utamanya di SDN Sidowti beberapa kegiatan, salah satunya adalah 5S, kemudian ada kegiatan pembacaan Asmaul Husna dan yang lainnya. Di sini kita saling berbagi berkaitan dengan kegiatan budaya positif yang saya dapatkan atau yang kami dapatkan dari kegiatan guru bergerak angkatan 7. Di sini saling berbagi. Ya, sebelum kita menginjak kepada materi berkaitan dengan budaya positif, barangkali saya ingin menanyakan mungkin salah satu dari pandangan bisa berbagi atau kita berbagi berkaitan dengan mungkin kegiatan atau pengertian budaya positif. Budaya positif itu nomor Bapak Ibu, kira-kira barangkali ada yang bisa saling berbagi budaya positif. Positif itu tidak negatif ya, betul ya. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan positif yang melibatkan unsur-unsur pusat pendidikan ya. Salah satunya adalah di lingkungan-lingkungan kaitannya dengan guru, kepala sekolah, kemudian siswa, dan juga termasuk juga di sini berkaitan dengan staf ya, atau kegiatan itu juga masuk di dalam kegiatan yang nantinya masuk di dalam kegiatan budaya positif yang nantinya juga bermanfaat kepada murid. Yang selanjutnya berkaitan dengan pengertian budaya positif sendiri, Bapak Ibu. Budaya positif yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang mana berguna pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin di kurikulum merdeka ini kita sering mendengar kaitannya dengan profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan muara cita-cita dari setiap murid yang ada di Indonesia. Yang salah satunya adalah Tuhan yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global. Ini adalah kegiatan yang mungkin kita sudah mengenal, sudah terbiasa, tapi mungkin kaitannya dengan inti atau kaitannya dengan hal-hal kecil kita belum tahu. Nah, ini salah satunya dan kita berbagi di sini berkaitan dengan kegiatan budaya positif yang ada di sini. Karena terus terang kami ketika mengikuti kegiatan calon guru bergerak itu memang di dalam materi ini banyak kaitannya dengan mereka belajar, dan saya banyak mengenal hal-hal baru Bapak Ibu ya, hal-hal yang baru dan istilahnya dengan istilah baru yang ternyata mungkin sudah kita laksanakan tetapi secara harian itu kita tidak kenal. Kita saling share. Kemudian yang selanjutnya inti konsep dari pembelajaran hari ini yang pertama itu adalah berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia.
Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima adalah posisi kontrol restitusi. Keenamnya adalah keyakinan kelas. Ketujuhnya adalah segitiga restitusi. Mungkin dari konsep ini panjenengan sudah kenal ya, terutama kepada bapak ibu guru yang senior mungkin sudah mahir ya dalam kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada, karena di dalam materi dulu mungkin kaitannya dengan materi kaitannya dengan apa ilmu jiwa dan sebagainya, biasanya guru-guru senior itu lebih. Dan ini adalah konsep kaitannya dengan budaya budaya positif ya, budaya positif disebut. Nah, di sini hari ini saya ingin berbagi mulai dari di bagian pertama dengan perubahan paradigma belajar sampai dengan yang ketujuh kaitannya dengan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita mengetahui kaitannya dengan paradigma belajar, di sini saya mungkin ingin sedikit berbagi berkaitan dengan teori kontrol. Kita mungkin sering sekali di dalam sekolah atau di dalam keseharian kita terhadap murid anak didik, adanya peraturan dan sebagainya, ini kita sering sekali mengontrol dengan aturan-aturan yang menurut kita benar, karena kita boleh dikatakan guru ya, boleh dikatakan, sehingga apapun yang kita konsepkan kepada itu dianggap benar. Padahal kadang-kadang teori tersebut kadang-kadang merupakan suatu ilusi. Karena muara dari Menteri Pendidikan kita mengatakan nanti untuk merdeka belajar anak benar-benar diberikan kemerdekaan. Seperti dalam konsep dari Kiai Jatiwantono bahwa seorang guru itu, terutama guru-guru modern itu adalah menuntun kaitannya dengan keadaan baik keadaan berkaitan dengan zaman, berkaitan dengan keadaan alam maupun zaman tulis dan seperti ini. Nah, Dr. William Glasser di sini ini adalah salah satu tokoh berkaitan membedah dengan beberapa teori yang ada. Ini dalam teori kontrol teori di sini ini meluruskan beberapa miskonsepsi, itu ya, berkaitan dengan tentang makna kontrol. Jadi kalau sekilas kita melihat kaitannya dengan beberapa hal, mungkin Bapak Ibu, mungkin saya sendiri ya kadang-kadang masih menjalankan seperti ini. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin dari sini ada yang ingin berbagi Bapak Ibu berkaitan dengan ilusi mengontrol murid. Nah, konsep ini boleh dikatakan kita sebetulnya tidak boleh memaksa. Yang namanya guru itu kan kata boleh dikatakan oleh kata Kiai Jatiwantono adalah kita hanya seperti petani. Yang tugasnya adalah apa? Tugasnya merawat Bapak Ibu ya. Yang merawat tanaman di situ. Kebutuhan tanaman itu apa? Bukan kehendak petaninya, bukan. Artinya kita harus mengikuti kebutuhan dari tanaman itu dengan pupuk dan sebagainya, sehingga nanti dengan kita perhatian dengan kita sering dengan tanaman tersebut, maka hasilnya akan lebih baik. Tapi kalau kita memaksakan kaitannya dengan kehendak kita, kemudian tahu caranya ini seperti ini, atau bagaimana kita bangun, ternyata hasilnya belum jelas. Dan ini juga merupakan salah satu teori di dalam kontrol teori dari William Glasser. Seperti ini. Jadi intinya di dalam yang pertama itu kita tidak boleh guru mengontrol muridnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini boleh dikatakan adanya rayuan atau bujukan. Misalnya
kowe nak lakoni kita, saya berikan dia. Ini justru sebetulnya tidak bagus ke depannya. Kenapa? Karena kalau atau sebelum tidak berdasarkan program tersebut, tentu tidak mau melaksanakan kembali. Ini boleh dikatakan ilusi, jadi anak dibiarkan ya berpikir berkaitan dengan perbedaan. Kemudian yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik membantu rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini boleh dikatakan kita biasanya juga sering simulasi orang itu kabur seperti ini, nah seperti ini, itu seakan kita seperti memberikan untuk ras ibadah itu justru tidak baik untuk kaitannya dengan itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga mungkin saya sendiri ya bukan orang lain, sekali saya kepada anak mungkin materi ya, dengan mungkin kita harus selesai, kemudian belum bisa, nah kita menemukan anak-anak di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini diberi peluasan anak itu betul-betul merdeka, diberikan martabat haknya dan ini tanpa kita memaksakan, walaupun kita boleh dikatakan tahu rata-rata guru terutama kita pun sudah terbiasa seperti itu. Ternyata konsep yang kadang-kadang kita terapkan dengan pelaksanaan itu ternyata tidak belum berhasil. Dan ini juga ada buat saya ternyata maksud saya ternyata ini hanya ternyata yang bisa ya itu saja yang lain bergabung karena terpaksa saja mengikuti kata dari Nabi Muhammad ini karena ini kita intinya tidak boleh memaksa. Kita hanya memberikan tuntunan, kita hanya memberikan semacam pelajaran saja karena biar mencari sendiri kaitannya dengan jati dirinya berkaitan dengan masa depan. Kemudian yang selanjutnya adanya perubahan paradigma yang harus maupun ada teori-teorinya. Tentu saja dalam hal teori-teori tersebut kadang-kadang kita merasa punya idealis aku mungkin mempunyai Allah bergerak. Itu kan seperti itu kadang-kadang kita seperti itu kita memaksakan karena di sini kita lihat ada perubahan paradigma seperti itu harus dirubah di dalam kita di dalam pembelajaran modern terutama di Merdeka Belajar ini kita mengubah. Nah mengubah ini tentu tidak dari luar Bapak Ibu ya. Artinya kita berubah itu paling penting adalah dari internalnya terlebih dahulu atau dari kita terlebih dahulu. Kalau faktor eksternalnya ini boleh dikatakan kecil ya. Nah yang pertama adalah stimulusnya semua disebut ada realitas. Jadi kedua manusia itu pada dasarnya sama. Padahal kalau di dalam teori tadi realitas atau kebutuhannya setiap orang itu ternyata berbeda-beda. Perubahan paradigma itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi yang berubah tidak hanya anak didik, tapi juga kita sebagai pendidik juga harus introspeksi diri. Kita harus mengubah paradigma yang masih belum dalamnya pemikiran dari Indonesia. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Ini teori stimulus respon yang boleh dikatakan sangat berubah. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang sesuatu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol ini semua perilaku ini ternyata memiliki tujuan baik. Jadi mana kadang-kadang perilaku sesuai dengan harapan kita ternyata kadang-kadang beda juga. Ternyata hal ini memiliki tujuan ada sebab muasabahnya ada asalnya. Kenapa ini anak melakukan sesuatu? Kita sebagai guru kita harus peka terhadap. Kemudian orang lain bisa mengontrol
kontrol saya yang bisa mengontrol kita adalah dari diri kita sendiri. Oke. Kemudian yang selanjutnya saya bisa kontrol ukuran lain di stimulus respon ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian memasak, ada saat bujukan yang gagal, merayu dan sebagainya, kemudian gagal kita paksakan. Berusaha seperti ini, sebenarnya kalau mengetahui ini adanya kolaborasi dan proses menciptakan keinginan baru. Nanti muaranya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Ini adalah merupakan beberapa pelajaran kontrol inti dari perubahan budaya positif itu ternyata dimulai dari diri sendiri. Tidak bisa kita memaksakan itu dari orang lain, dari faktor eksternal. Itu yang pertama ya, berkaitan dengan perubahan paradigma. Nah, saya sendiri itu juga berusaha untuk bisa menerapkan teori kontrol tersebut walaupun memang koreksi diri betul. Kita mengkoreksi diri kita sendiri apakah benar atau salah diri saya, tidak boleh menganggap benar itu benar bahkan terhadap diri pun sama. Kalau sekarang itu boleh dikatakan namanya pembelajaran merdeka yang saya terima Bapak Ibu di ini itu ternyata anak itu bisa turun ternyata itu betul-betul anak itu diberikan kebebasan mau berpendapat mau bersikap apa baik positif negatif itu ternyata adalah juga. Nanti efeknya tentu ketika kita berubah pada diri sendiri tentu berhadapan kemudian ada lingkungan sekitar kepada rekan-rekan kita itu akan terjalin dengan baik. Ketika jalan lebih baik maka budaya positif di sekolah itu akan menjadi baik. Perubahan ini muncul dari diri kita sendiri. Inti dari teori kontrol tersebut. Kemudian yang selanjutnya di sini masuk di tahap yang kedua adanya disiplin positif. Itu muaranya nanti beberapa budaya. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, disiplina yang berarti belajar. Jadi konotasinya kalau disiplin ini disiplin ini. Nah sebenarnya kalau saya mungkin bertanya kepada Ibu, mungkin kata-kata disiplin ini kita konotasinya apa Bapak Ibu biasanya? Misalkan kita terangkan kepada anak biasanya jadinya apa Bapak Ibu? Peraturan ya. Boleh dikatakan begitu maksud saya. Jadi bukan kalau kita mindset kita, pemikiran kita adalah aturan. Ya tidak salah ya, boleh dikatakan kita mengenalnya seperti itu. Apalagi kalau diterapkan di dalam sekolah, jadi kita sudah mengenal dari SD sampai dengan SMP adanya aturan-aturan atau tentang itu ternyata berasal dari bahasa nanti yang belajar. Kemudian di dalam budaya kita disini tadi untuk lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita menciptakan kita berkumpulkan itu konotasi kita konotasi disiplin. Jadi anak itu harus melakukan seperti ini, harus mengikuti aturan dan sebagainya. Ya baik sih baik cuma apa itu cuma kadang-kadang kita juga harus mengetahui itu. Kemudian yang selanjutnya seseorang yang memiliki disiplin ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena berdasarkan tindakan berdasarkan pada nilai kebajikan. Ternyata yang namanya disiplin positif ini itu artinya adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Tujuannya adalah memunculkan atau menumbuhkan kesadaran. Jadi menunjukkan kesadaran tanpa imbalan atau penghargaan. Ini juga masih berkesinambungan berkaitan dengan teori kontrol tersebut adalah teori Nah di dalam kebiasaan universal ini boleh dikatakan ini sudah diterapkan ya terutama di kurikulum kita itu ya
satunya adalah sembilan itu, kemudian selanjutnya berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang berdasarkan Pancasila atau moral tujuan ada dalam mereka belajar kan seperti itu. Yang pertama adalah berkegiatan, kemudian memahami, kemudian bergotong royong, kemudian juga berkaitan dengan pengenalan kritis, dan yang ketiga adalah kebinekaan tunggal. Ini adalah semua dari kaitannya dengan disiplin positif yang muncul dari diri kita sendiri kepada diri kita, berupa kita melakukan ibadah atau kegiatan, atau kalau kita yang kita sama ini mengatakan pasukan tujuan dari disiplin positif. Disiplin adalah alih tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian tadi saya sudah menyebutkan ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Ini adalah merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun bahasa di latar belakangnya. Yang pasti pasukannya positif, tujuan yang dicapai oleh setiap individu. Nah, ini juga biasanya kalau sekarang ini kaitannya dengan profil Pancasila ini sudah masuk di dalam kaitannya dengan isi sekolah. Salah satunya adalah membentuk keberiman bertakwa kepada Tuhan. Kemudian yang satu yang lain adalah berkaitan dengan kemandirian, kemudian berkenalan kritis, kemudian adanya kreatif dan bergotong royong serta berkegiatan sosial. Mungkin kepada para guru yang sudah mengikuti kegiatan desain sekarang ini sudah berhasil begitu ya, berbeda dengan profil pelajar tapi mungkin yang masih karena memang dalam kegiatan awal pembelajaran ini juga lebih banyak berkaitan dengan guru atau merdeka belajar dalam mengenal dari awal berkaitan dengan berkaitan dengan guru itu sendiri sampai dengan nanti di nasional seperti itu. Nanti itu yang mulai sudah mereka belajar di pelajarannya ini akan lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan inti yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini melakukan sesuatu itu biasanya termotivasi oleh tiga hal, ya. Tiga hal. Nah, ini mungkin masih ya dari atau mungkin kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, kemudian untuk jadi mereka ini menghadapi diri sendiri. Yang terakhir nanti dan yang ketiga nanti adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita konteksnya dari siswa atau murid, ini biasanya anak-anak yang melakukan motivasi kegiatan seperti itu adalah hal tersebut. Oke, yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Orang melakukan sesuatu itu biasanya motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan di situ ya. Mungkin kaitannya dengan tugas, kemudian dengan kepercayaan diri dan sebagainya. Ini biasanya dia menghindari ketidaknyamanan atau hubungan yang sedang melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Ini motivasi anak-anak kamu mengerjakan tugas terpaksa itu biasanya karena motivasinya apa yang tadi, misalnya tadi hukum, misalnya di sini misalnya keluarga ini boleh orang dikerjakan kalau mungkin balik misalkan seperti itu. Ini biasanya anak-anak melakukan motivasi perilaku itu karena seperti itu ya. Ini yang boleh dikatakan tidak boleh dilaksanakan. Karena orang-orang melaksanakan ketidaknyamanan itu karena adanya hubungan. Misalkan lari-lari dan sebagainya itu sebetulnya adalah budaya positif itu terlalu kecuali kalau makan olahraga yang awal-awal kemanasan ya kita lari seperti itu. Itu adalah dengan budaya positif. Jadi kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu akan
melaksanakan sesuatu itu karena imbalan biasanya main di alam itu juga masuk ke dalam motivasi perilaku yang kurang baik ya. Jadi mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan diupain, kamu mengerjakan seperti ini, nanti yang nilainya 100 saya dapat, saya kasih misalkan dia permen uang, itu sebetulnya justru kurang bagus. Kita bahkan anak-anak nanti akan tampak seperti itu. Jadi kalau sudah diberikan seperti itu ya anak-anak sekolah akan tidak ingin belajar kembali saat ada sama dia seperti itu. Jadi secara jangka panjang malah justru kurang bagus. Tapi kalau jangka pendek memang bagus, jadi anak bisa melakukan perintah kita seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang ini bukan mereka ya, mungkin karena pentingnya ini adalah yang merdeka sebetulnya. Mereka inginkan dari kemerdekaan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang berbeda, nilai mereka yang percaya. Ini yang paling khusus adalah yang ini kita menjadi orang itu diri sendiri, self defense, dalam diri kita sendiri, menghargai diri sendiri, dan nantinya kita akan percaya dengan kita. Dan ini muaranya nanti di dalam kaitannya dengan profil belajar Pancasila, tujuan dan pembelajaran ketika belajar itu. Kemudian yang selanjutnya di sini masih sama motivasi di sini, tapi saya sudah menyebutkan artinya dari yang pertama di sini adanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini Bapak Ibu pernah mendengar Bapak Ibu ya, sering ya Bapak Ibu ya, adanya tiga istilah tadi. Kalau saya teruskan, kalau restitusi itu baru mengenal setelah kegiatan saya di Bapak Ibu. Nah, ternyata restitusi yang saya kenal ya berarti biasanya di sini hukuman dan ada konsekuensinya kan seperti itu. Ternyata ada restitusi nanti proses nanti menceritakan kaitannya dengan hukuman di sini adalah ini biasanya bersifat tidak terasa tiba-tiba dan biasanya satu arah dari kita saja. Kita punya power bisa kita mengatakan dulu kan tulis seperti itu ini adalah biasanya seperti itu. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam proses kegiatannya. Tetapi memulai hukum seperti itu. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui adanya kesepakatan. Kesepakatan yang atas baik sebelum atau sebelumnya hukuman yang berbeda bisa berupa fisik maupun psikis di murid dan biasanya anak merasa disakiti itu hasil tidak saya sendiri kadang-kadang masih seperti itu. Sekarang saya bisa merubah imajinasi itu adalah hukuman. Kemudian yang selanjutnya adanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini perbedaannya adalah sudah terencana atau disepakati, disetujui. Kemudian oleh murid dan guru, kemudian dilibatkan oleh pihak guru dan boleh tidak mengetahui sebelumnya. Nah, biasanya yang akan dilakukan bila adanya pelanggaran. Dan misalkan ketika pagi yang berangkat, kemudian B tidak mengerjakan PR, konsekuensinya mengerjakan di luar, atau mungkin ketika datang terlambat, misalnya di sekolah dan sebagainya, adanya kaitannya dengan diterima juga ada pelanggaran. Tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek biasanya, tetapi biasanya jangka panjang itu. Dan yang paling bagus itu adalah ternyata restitusi Bapak Ibu. Ini adalah untuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki mereka, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang istilahnya adalah nanti kita bisa tentu namanya adanya segitiga restitusi dan kita implementasikan bisa kita laksanakan dalam keseharian kita sebagai seorang guru. Jadi ini adalah restitusi. Nah, ini ada beberapa contoh kaitannya dengan hukuman atau kaitannya dengan konsekuensi maupun restitusi. Nah, di sini ada beberapa kata. Aturannya adalah seperti ini, kamu harus seperti ini. Jadi kalau contohnya seperti itu Bapak Ibu, ucapan-ucapan verbal yang kita lakukan seperti ini misalnya ini. Jadi ini adalah hukuman ya. Biasanya sifatnya adalah memaksa. Kemudian yang kedua, ya adanya konsekuensi ya. Apa peraturannya?
Mampukah kamu melakukannya? Itu biasanya kalau kita bertanya jawab ya dengan siswa yang melakukan sesuatu kesalahan. Ini kalau konsekuensi seperti itu, jadi kalimat atau kata yang kita ucapkan biasanya seperti itu. Boleh dikatakan lemah lembut, tetapi boleh dikatakan di sini sebabnya kurang nyaman atau yang nanti. Kemudian yang ketiga di sini adalah restitusi. Nah, restitusi di sini tadi ini merupakan pilihan, mengeluarkan murid untuk di sini dalam jangka waktu yang panjang, makanya menjadi yang boleh dikatakan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini kata-kata atau kalimat yang biasa diucapkan adalah apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Ini adalah kata-kata atau kalimat yang biasa diucapkan. Kemarin pun saya waktu Ibu Ben ini juga ada senjata seperti ini, Bapak Ibu. Saya anak-anak saya mempraktikkan adanya dengan kegiatan restitusi ya, restitusi seperti ini. Ini ternyata rasanya ternyata ada perubahan, ada perbedaan ya, terhadap siswa sendiri. Jadi ketiga. Kemudian yang kelima, tapi sebelumnya Bapak Ibu mungkin dari penjelasan ini ada waktu mungkin ada yang ingin memberikan kembali atau mungkin memperbaiki Bapak Ibu berkaitan dengan hukuman atau mungkin konsekuensi mungkin Bapak Ibu. Belum ya? Oke, monggo Bu. Please, barangkali pengalamannya mungkin dalam arti mungkin sakit dikeluarkan kepada kita, kemudian dan mungkin apa yang membuat anak mungkin bisa berubah. Karena kalau saya sendiri kadang-kadang ya dari Indonesia sudah saya sampaikan kadang-kadang masih dalam arti belajar untuk memahami anak lebih besar, lebih banyak lebih besarnya saya kadang-kadang masih adanya hukuman konsekuensi. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah yang mana di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini yang masuk yang keempat ya. Yang pertama di sini kita melihat adanya 5 dasar ya, kebutuhan kita sebagai manusia itu sebenarnya apa? Ya, tapi motivasinya apa? Terutama kalau kita lihat di mana didik pada murid, motivasi perilaku itu bagaimana? Kita harus memahami. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan, utamanya siswa di kebutuhan dasar di sini kebutuhan dasar manusia. Oke, di sini adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian penguasaan dan kebebasan. Sering sekali kita jumpai Bapak Ibu dalam kita mengajar, kadang-kadang anak ini berbeda-beda karakter Bapak Ibu. Ada yang sukanya usir, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi usir kemudian biasanya caper, saling perhatian, saling nakal. Nah ternyata setelah saya sedih di mereka biasanya kadang-kadang dia ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalkan kemarin saya juga di kelas 6 ini ada salah satu anak. Di sini ternyata anaknya kok kemudian jangan berangkat, kemudian kalau berangkat kadang-kadang pulang tanpa pamit seperti itu. Nah kalau kita tidak boleh dikatakan tidak pegang, ternyata anak ini ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, sehingga anak ini melakukan, jadi anak melakukan ini karena ada alasannya Bapak Ibu. Ya sama kita biasanya ada kita tidak melaksanakan sesuatu adalah ternyata saya sendiri anak ini kurang boleh dikatakan di dalam kasih sayang yang diberi. Orang tuanya di Jakarta, Bapak Ibu dua-duanya di Jakarta. Otomatis anak usia sekolah sendiri kan ya, otomatis kan secara psikologinya kan belum siap. Nah, sehingga efeknya itu di dalam proses pembelajaran anak ini biasanya
Ini adalah kebutuhan dasar, salah satunya tidak terpenuhi. Kebutuhan bertahan hidupnya dikasih uang jajan, uangnya banyak, tapi kan kasih sayang juga perlu ya, Bapak Ibu ya. Sehingga berimbas kepada dalam benak saya. Nah kalau kita memaksakan kok seperti ini boleh tidak? Ya sebetulnya boleh, tapi kan justru malah sanksi orang ini ganti. Nah ini karena kebutuhan dasarnya kita terpenuhi banyak kasih sayang. Dan kemudian kebutuhan bertahan hidup tadi secara fisik fisiologi. Nak kebutuhan bertahan hidup itu misalnya, kadang-kadang ada apa itu? Misalnya kadang-kadang ada bakteri berjajan, dewi mulai berjajan. Itu kadang-kadang ya juga nanti mengaruh keluar. Tapi tidak diberikan uang jajan seperti orang tuanya masih punya seperti itu. Ini kebutuhan bertahan hidup. Kaitannya dengan makan, pakaian, kaitannya dengan fisik, fisiologis. Kemudian adanya kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga penting. Ya. Nah ini boleh dikatakan semua orang. Saya pun juga sama, kalau kurang kasih sayang juga seperti itu kadang-kadang ya. Boleh seperti itu perlu. Jadi ada kebutuhan dasarnya seperti itu. Ini juga harus. Kemudian adanya penguasaan, kebutuhan pengaturan. Ya, artinya kita adanya apa? Kebutuhan kayaknya berhubungan dengan kekuatan yang mencapai sesuatu. Hanya konteks dengan murid ya berarti dengan terampil yang dilaku atau prestasi yang dilaku ini juga merupakan suatu kebutuhan. Maka pun di dalam proses pembelajaran pun kita juga tidak boleh ya dalam waktu misalkan kita anak ini masih belum bisa dan sebagainya kita dan anak perlu juga di dalam kaitannya dengan apa Bapak Ibu perlu penghargaan juga agar kebutuhan di dalam penguasaan itu menjadi apa terpenuhi. Kemudian adanya kebebasan. Ini kebutuhan akan pilihan untuk berbagai katanya kebutuhan dan kemandirian maupun arah hidup seseorang. Ini ternyata juga kalau kita nanti ini masuk ke dalam siswa atau murid itu juga ternyata anak butuh kebebasan. Kebebasan artinya kebebasan kita yang kebebasan yang terbatas bahwa itu ya masih dalam kontrol hal yang positif. Ini juga perlu. Misalkan kalau kita lihat di keadaan anak kita misalkan di keadaannya dengan anak itu tidak boleh terlalu ditekan seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang saya sudah paham anak itu perlu juga kebebasan dalam sama juga dalam keadaan dengan siswa juga perlu diberikan kebebasan sehingga nanti kebutuhan dasarnya. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang ini biasanya yang sama ya di sini seperti kalau di depan itu sebenarnya juga butuh kesenangan ya berduaan, bermain, sepak bola dan sebagainya. Ini juga kita berikan keleluasaan kepada anak untuk bisa memenuhi kebutuhan. Karena dengan ketiga konsep yang sampai keempat konsep itu terpenuhi, kemudian lainnya menjadi hal yang boleh dikatakan mudah diterapkan. Kebutuhan ini juga harus dipenuhi. Kalau itu tidak dipenuhi, motivasinya tinggi, kebutuhan tertentu juga dengan budaya kita juga tidak terpenuhi. Jadi kita harus betul-betul sebagai guru, terutama di Merdeka Belajar ini kita harus betul-betul ya berubah dalam kaitannya diri sendiri. Jadi kita bisa berintrospeksi ini dan itu pasalnya berkaitan dengan perkembangan zaman dan perkembangan. Kemudian yang selanjutnya di sini masih sama ya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini adalah 5 posisi kontrol restitusi sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik. Mohon dicermati di sini ada 5. Kira-kira dalam hal ini dengan sudah masuk yang mana Bapak Ibu? Di sini ada posisi kontrol restitusi. Ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau seorang manajer. Nah ini kurang dulu atau sebagai seorang pendidik ini harus mempunyai posisi kontrol yang seperti apa sebetulnya kalau kita mau. Oke, nah mungkin yang apa Bapak Ibu? Mungkin teman atau pemantau mungkin ya,
atau mungkin semua manajer begitu ya. Nah di sini yang pertama adalah menghukum seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau mental. Saya kira tidak ada ya cara-cara ini dulu kayaknya di posisi kontrol sebagai penghukum. Oke. Kemudian membuat rasa bersalah ini ya akan menggunakan kebeningan karena didengki kurang sesuai dengan itu itu kan tadi penghukum ya. Kalau rasa bersalah itu dipanggil namanya. Nah, jadi seakan-akan adanya harus, tapi menekan, seakan-akan ini merasa melakukan aku secara normal gitu. Itu ternyata kalau tidak kaitannya dengan solusi ini juga tidak baik. Jadi merasa bersalah ini dikatakan sudah memberikan tekanan kepada anak dengan kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan walaupun tidak keras, ada yang halus, tapi anak ini merasa bersalah sehingga akan menimbulkan semacam rasa takut atau rasa trauma. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, pada posisi yang ketiga ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya membuat murid melalui persuasi kita sebagai teman, tapi masih adalah aturan-aturan yang dikatakan berlaku seperti itu. Ini adalah posisi ini secara sikap, secara apa kita ramah atau dengan ada yang halus, namun tetap masih ada jarak atau berdasarkan kegiatan yang tetap berlaku seperti itu. Ini juga biasanya lazim ya dijalankan. Kemudian pemantau, ini seorang pemantau ini mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kita memantau perilaku kita, kita memantau dan sebagainya kegiatan apa yang dilakukan pada proses kertas. Di sini kalau kaitannya dengan catatan itu tidak boleh dikatakan ya. Kita sebagai kita memantau kegiatan aktivitas dan sebagainya nanti jadikan sebagai bahan untuk kaitannya dengan catatan kita untuk kita mengubah kaitannya dengan kegiatan negatif yang dilakukan oleh baik positif maupun negatif yang dilakukan oleh murid seperti itu. Nah, posisi yang paling baik tapi mungkin Bapak Ibu mungkin sudah ya, itu sebagai manajer. Guru yang baik itu adalah guru yang sudah berposisi sebagai manajer di dalam praktik dalam kehidupan dalam proses pembelajarannya. Ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ini posisi kontrol kita tentu ya paling bagus adalah sebagai seorang manajer. Kita memberikan solusi, kita memberikan kita mendukung dengan murid di sini, misalkan di dalam pembelajaran, misalkan kaitannya kesepakatan kelas dan sebagainya. Jadi anak nanti jadi tahu apa yang ada dilakukan seperti itu adalah salah satu berkaitan dengan posisi kontrol restitusi. Ini dengan budaya positif. Diharapkan dengan kita tahu kaitannya dengan proses itu kita bisa menguatkan diri dan berusaha untuk meningkatkan. Misalnya kalau kita masih di tahap proses kedua sebagai pembesaran, kita juga berusaha untuk menjadi teman, nanti lama-lama menjadi pemantau dan akhirnya berarti sebagai seorang manajer. Ini juga saya baru tahu kaitannya dengan ini setelah mengikuti kegiatan program dan secara perlahan pun saya juga berusaha. Kemudian yang selanjutnya adalah materi kelima, yaitu adanya keyakinan kelas. Adanya keyakinan kelas. Apa Bapak-Ibu barangkali dari kelas ini memberikan berbagi berkaitan dengan keyakinan kelas. Mungkin Budi sudah menerapkan dengan sudah ya, dengan yang mobil, nanti berbagi itu untuk kegiatan apa sih? Karena dengan jelas. Merumuskan jadi dari anak berharap kelas itu seperti apa? Ya, seperti apa dulu, kemudian nanti yang sama kita jadikan
dalam satu keputusan dan akhirnya menjadi satu anak kepentingan kelas musim ya. Mereka menyatakan membuang sampah pada tempatnya. Terus saling menghormati. Setelah itu kita tambah cuma. Nah itu yang sama kita lihat dulu. Terus yang lain, nah itu baru itu satu setelah terangkum itu kita jadikan satu aturan. Sehingga apa yang menjadi harapan dari siswa kita tampung, kemudian kita revisi, kita cari solusinya sehingga menjadi satu aturan. Sehingga harapannya apa yang ada di hati masing-masing anak bisa tertampung di situ. Satu kesepakatan itu menjadi aturan di kelas yang saja. Betul, ini salah satu contoh adalah yang diyakinkan kelas membuat suatu kesepakatan. Jadi anak ini diberikan dan tadi semua tadi diberikan kebebasan keinginan kaitannya dengan apa yang diinginkan dalam kelas tersebut. Misalkan tadi disampaikan dari kebersihan. Nah, setiap anak ini diberikan atau diberikan untuk mencatat satu hal seperti itu. Satu hal, kemudian nanti setelah itu biasanya ditempelkan bapak ibu ya, kemudian dijadikan sebagai kesepakatan. Nah, tentunya di dalam membuat kesepakatan kelas tadi itu tentunya setiap anak mempunyai pola pikir yang berbeda-beda seperti itu. Tapi ya sudah ada hal yang sama sebenarnya. Untuk kita tampung, kemudian nanti kita rumuskan ya, kemudian kita jadikan sebagai kesepakatan kelas yang dilakukan secara bersama-sama. Hingga nanti ketika anak ini menjadi lebih paham, lebih tahu berkaitan dengan kesepakatan yang terjadi daripada hanya sekedar aturan. Peraturan kalau keyakinan itu kan juga bisa dari itu ya. Peraturan itu kan muncul dari eksternal, dari luar. Kita memberikan misalkan di sini ada tata tertib ya, kaitannya dengan kebersihan dan sebagainya yang tertera di situ. Itu faktornya eksternal, karena hanya bisa membaca, tapi biasanya sulit untuk melaksanakan. Biasanya pelaksananya itu karena di adanya hukuman tadi. Berbeda dengan keyakinan untuk kesepakatan tadi muncul dari dalam dirinya. Nah, kalau muncul dari dalam dirinya sendiri, otomatis biasanya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah disepakati. Jadi muncul dari diri. Dan kita sebagai seorang pendidik bisa kita memberikan keyakinan kelas diberikan nilai-nilai apa yang boleh dikatakan kebajikan di dalam aturan tersebut. Jadi tujuan utamanya adalah apa sih? Ini hubungan. Sebenarnya adalah yang penting kaitannya juga. Dan soalnya terbiasa kalau mengajar itu dengan seperti itu. Itu berkaitan dengan keyakinan betul yang dilakukan. Nah, hal ini pun saya juga laksanakan di kelas 6 ya, di keyakinan kelas 6. Nah, aku kok udah foto seperti sama Bu. Akhirnya dengan mungkin ya, akhirnya dengan kebersihan, kemudian masalah keberangkatan, kemudian ketika proses pembelajaran itu masing-masing setiap guru itu mempunyai kebiasaan sendiri, memberikan keyakinannya, ya. Kemudian setelah itu kita sepakati dan kelas dan kemudian sebagai keyakinan kelas. Nah, ini juga tadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan, ini sama Bu. Ini kalau keyakinan ini muncul dari dalam diri kita sendiri, oke. Sedangkan kalau peraturan kelas ini biasanya keyakinan muncul dari guru ya, atau dari faktor luar atau eksternal. Sehingga di ketika belajar ini, kita mengulang ini, kemudian kita bisa menerapkan sehingga anak-anak bisa lebih positif, lebih disiplin, itu juga hanya kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, di sini adanya segitiga restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Satu
baru tinggal. Kalau segitiga tahu ya Bapak Ibu ya. Soalnya ini nanti yang itu bisa tadi soalnya Bapak ya adanya segitiga distribusi. Nah ini saya juga alhamdulillah berhubungan dan ternyata di dalam proses penerapan keseluruhan ini kita bisa lakukan di dalam kaitannya di praktek di dalam pembelajaran kita dalam sehari-hari. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Muara kita dari pembelajaran kali ini adalah kita bisa menerapkan salah satunya dengan penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga saya mencoba terapkan juga kelas 6 kemudian juga segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Di awal-awal saya masih bingung dengan ternyata ini adalah implementasi tindakan kita untuk melakukan suatu perubahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini bisa dilihat dalam menstabilkan identitas. Ini adalah kata-kata atau ucapan yang dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kita. Nah, tindakan ini kemarin saya lakukan salah satunya adalah salah satu mungkin misalkan di dalam pembelajaran dari musuh dan sebagainya. Nah ini bisa kita sikapi dengan segitiga restitusi. Ya begitu ya. Nah kita bisa melakukan pertama kita lakukan apa? Kita stabilkan identitas dulu. Nah ini saya tanya dengan apa? Dengan kata-kata. Salah satunya ucapan yang ada di dalam pembelajaran kita. Misalkan pertama buat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita namanya ya tentu kalau dalam hal seperti ini tentu kita panggil sendiri gitu ya. Jadi kalau bisa ya kita panggil sendiri atau tidak namanya berdasarkan yang lain bukan seperti ini. Kalau kita masih banyak sudah kita itu merasa minder biasanya merasa bersalah seperti itu. Nah kalau bisa kita panggil mungkin kita sendirikan di kantor kemudian kita tanyakan yang pertama kita mesti kenapa kok kamu melakukan ini kemudian tidak ada manusia yang sempurna itu kita memberikan kemudian kamu berada di merasa itu menstabilkan identitas kita karena kita kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah di sini. Ini adalah beberapa ucapan atau kalimat yang diucapkan ketika kita menghadapi atau kita sedang menghadapi seorang guru kita dengan menggunakan segitiga seperti ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang itu berarti validasi tindakan yang salah tadi yang dilakukan oleh anak tersebut. Kira-kira penjelasan dari saya jelas betul ini Bapak Ibu. Ini pertama awal pun saya sedikit agak bingung di sini ternyata untuk melaksanakan kegiatan dengan namanya berulang tersebut melakukan sesuatu kita bisa menggunakan segitiga. Kamu bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menjadi sesuatu yang penting buat. Nah setelah itu baru menanyakan keyakinan yang sudah disepakati yang sudah dibuat tadi begitu. Yang ini nanti akan kira positif. Apa yang kita percaya sebagai masa keluarga nilai umum yang telah kita sepakati. Apa yang
kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ini boleh juga kita menanyakan keyakinan ini, Bapak Ibu nanti bisa diterapkan dirinya dengan segitiga ini di dalam pembelajaran sehari-hari. Mungkin intinya yang masih boleh dikatakan masih bimbingan. Nah dari itu tadi mungkin Bapak Ibu ingin memberikan tanggapan untuk pernyataan akhir sebelum kami akhiri. Mungkin ingin bertanya, mungkin penjelasan saya masih belum jelas. Dan nanti ini juga pun akan diterapkan dalam atau praktekkan di dalam misalnya artinya dengan salah satunya adalah di Merdeka Belajar di Merdeka Belajar. Maka Bapak Ibu barangkali ada yang ingin bertanya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Cukup ya. Sampai di sini, kalau tidak ada yang bertanya sampai di sini. Terima kasih yang bertanya. Suatu yang digunakan. Maaf apabila dalam saya jelaskan kurang jelas, kemudian mungkin ada beberapa yang salah yang tidak benar dengan saya. Mohon maaf yang besar. Dari sudah bertanya. Saya akhiri, yaitu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas di sini ada dua yang nanti kita sepakati. Nanti kalian tuliskan ide atau apapun yang berkaitan dengan kesepakatan yang ada di dalam kelas kita ini. Ya, misalkan yang pertama, kalian ingin apa? Ingin sampaikan saja. Kesepakatan kelas yang ada di dalam. Kemudian yang kedua nanti kalian bisa menuliskan di sini kelas impian yang seperti apa yang kalian impikan dari kelas kita ini. Nah, nanti kalian tuliskan di selembar kertas ini. Setelah itu nanti kalian maju, kemudian menempelkan di papan seperti ini. Kemudian setelah itu kita nanti sepakati dijadikan sebagai aturan kelas kita. Ya. Nah, ditulis berdasarkan keinginan kalian, ya, ya. Disampaikan undang-undang kalian itu seperti apa. Dari dalam hati, keinginan kalian kelas apa, kira-kira aturan yang ingin kalian buat di kelas kita itu seperti apa, dituliskan cukup satu saja. Setiap anak itu menuliskan cukup satu kesepakatan saja. Sama boleh tidak dulu ya, terserah bebas. Nanti kan dalam arti kita menuliskan di sini kan tentu berbeda dari ide masing-masing. Nah, nanti dari kesepakatan ini nanti kita jadikan sebagai aturan nanti yang muncul dari dalam diri kalian. Inilah yang disebut dengan kesepakatan kelas. Dengan kesepakatan kelas ini nanti kita akan memunculkan anak-anak disiplin, berbudaya positif. Ya, daripada misalkan berikan tulisan tata tertib di situ, kalian membaca tidak anak belum tentu membaca, orang ngerti tidak tahu apa aturannya. Nah, kamu kalau menuliskan sendiri, kamu ingin kelas kamu itu yang seperti apa, di dalam kelas ini aturannya seperti apa. Dan nanti disampaikan di dalam tulisan ini, kemudian nanti tempelkan di depan secara satu persatu berdiri. Semangat! Semangat! Tepuk tangan buat diri kita sendiri. Nanti saya akan edarkan satu-satu, kemudian kalian tuliskan ya. Satu, coba kalian memikirkan apa sih kelas impian kalian, atau apa yang kalian impikan kaitannya dengan kesepakatan kelas kita, apa aturan apa yang ingin kalian ada di dalam kelas kita ini. Kelas kita kelas yang berbeda ya. Saya akan bagikan. Kemudian kalau sudah dituliskan ya, ditulis secara rapi ya, dituliskan cukup satu saja.
berkaitan dengan kesepakatan kelasku, kesepakatan yang ada di dalam kelas ini apa, ya. Setelah itu nanti, nah di sebaliknya di situ ada yang bagian lengket, kamu berarti di depannya, nanti biar gambarnya menjadi apa mudah. Saudara nanti ditulis secara rapi anak-anak ya, secara bagus. Sekarang dituliskan kira-kira kesepakatan kelas kalian atau kelas ini adalah apa, aturannya adalah apa kira-kira yang ingin kalian mau. Itu cukup dipikir dulu anak-anak, coba keinginan kalian, kelas impian dari kalian apa, nanti kita sepakati sebagai budaya positif. Ditulis sesuai dengan keinginan kalian, aturan apa yang ingin kalian berikan yang ada di dalam kelas kita, sehingga nanti kita jadikan sebagai panduan atau acuan. Ditulis yang besar tidak apa-apa, kecil tidak apa-apa, nanti kita ditempelkan. Sudah? Bagi yang sudah, cara dan boleh maju ke depan menempelkan secara rapi satu persatu, tidak usah buru-buru ya. Dari Mbak Dewi barangkali menempelkan di sini ya secara tempelkan, tidak apa-apa. Sebelahnya, ayo Mbak Siva, barangkali siapa yang sudah selesai di sampingnya. Nah, cepat ya, Mbak Naila di sini boleh, nanti dua, nanti yang lain di bawahnya. Oke, yang selanjutnya. Cepat ya. Selanjutnya Mbak Aira ingin menyampaikan berkaitan dengan kesepakatan kelas. Ya, Mas Agus, kemudian Mas Iqbal bersama-sama boleh, tidak apa-apa. Mbak Puspa. Oke ya. Nah, dari tadi sudah diberikan nama, kemudian inisiatif dari kesepakatan kelas yang kita inginkan di dalam ruangan ini. Nah, tadi sudah dituliskan G1, kira-kira ide apa, gagasan apa, atau mungkin aturan apa yang mungkin kalian berikan di sini. Yang pertama dari siapa tadi, Mbak Dewi ya, kesepakatan kelas yaitu jujur, disiplin, dan percaya diri. Betul ya? Nah, kita kelas di sini diharapkan jujur, saling jujur ya. Kalau mengerjakan ya betul-betul dikerjakan. Kemudian juga disiplin gitu ya, dan juga percaya diri ya. Itu bagus ya untuk Mbak Dewi. Kemudian yang kedua tadi Mbak Siva ya. Nah, datang tepat waktu. Sepakat ya? Kita sepakati ya. Tepat waktu, datang tepat waktu. Sebelum jam kita mulai berarti kita melaksanakan atau datang tepat waktu. Kita sepakati ya. Kita sudah mempunyai dua kesepakatan. Kemudian Mbak Naila tadi berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini kesepakatan yang kita sudah laksanakan ya. Sepakat anak-anak ya. Nah, ini kita selalu dibiasakan setiap sebelum melaksanakan aktivitas itu kita biasakan untuk berdoa. Belum ada yang sama ini ya. Kemudian yang keempat, siapa ini tadi Mbak? Aira. Bertanggung jawab. Kira-kira sepakat dan anak-anak kita harus bertanggung jawab di kelas ini. Sepakat ya, kita sepakati ya. Jadi nanti setiap ada tugas harus betul-betul dikerjakan ya, dengan penuh tanggung jawab. Tidak hanya satu dua anak, tapi semua kita sepakati sebagai nanti kesepakatanku atau kesepakatan bersama. Kemudian yang kelima adalah sopan santun. Nah ini ya perlu kalian cermati, perlu kalian terapkan sopan santun terhadap siapapun, terutama kepada orang yang lebih tua, terutama di sini kepada ibu kepala sekolah atau kepada ibu bapak guru. Kemudian yang selanjutnya adalah buang. Tadi sopan santun sepakat tidak? Sepakat, kita sepakat untuk kesepakatan ini. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Ini bagus, saya kira sepakat ya anak ya. Harus membuang sampah, membuang jajannya, bukan sampahnya. Nanti
buat tempat sampahnya, tapi buang jajannya, bekasnya di tempat sampah. Oke, sepakat tidak anak-anak? Sepakat. Kemudian yang ketiga, ini saling menghargai. Nah, kita harus saling menghargai. Dengan siapapun kita harus saling menghargai. Saya kira kalau ini kita sepakat tidak? Sepakat. Dan sepakat. Saling menghargai. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, bahwa pendapat kita betul atau tidak boleh. Kita harus menghargai orang lain, karena tidak kita boleh sama. Kita sepakat sudah punya 6 atau berapa ini? 5 kesepakatan. Nah, terakhir Mbak Puspa mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini berarti kira-kira masih sama tidak? Belum ya, belum ada. Kita masukkan sebagai kesepakatan ya. Oke, kita sepakat berarti mengerjakan tugas tepat waktu sebagai kesepakatan. Nah, dari ini kita sudah sepakat bahwa ini nanti kita bisa terapkan dalam kita belajar. Nah, ini kan ditulis dari diri kalian sendiri, anak-anak ya. Nah, tentu kalau kalian menulis secara sendiri, pasti kalian akan melaksanakan, karena ini bukan dari Pak Guru, tetapi dari kalian ya.